Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bismillah. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi tajwid yang paling penting, yaitu makhrajul huruf. Apa itu makhrajul huruf atau makhrajul huruf? Makhrajul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf ketika diucapkan. Ya, jadi kalian setiap membaca Al-Quran pasti kalian mengucapkan huruf. Itu udah pasti. Nah, jadi kita akan mempelajari di mana aja tempat huruf itu diucapkan. Oke. Dan ini merupakan salah satu materi yang paling penting ya, guys. Oke. Jadi pembagian makhraj secara umum dibagi 5. Ada al-khayshum atau rongga hidung ya di sini. Kemudian ada syafatain, 2 bibir. Kemudian ada al-jawf, rongga mulut yang warna hijau. Al-halku, tenggorokan yang warna biru. Al-lisan, ya, atau lidah. Di sini kita bisa lihat di sini lidahnya. Oke. Jadi di video kali ini saya cuma menyebutkan 3 aja, yaitu al-jawf, al-halqi, dan al-lisan. Karena mungkin ya kendala waktu, jadi saya tidak bisa menjelaskan lama-lama. Oke, lanjut untuk bagian pertama. Al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut. Dan al-jawf sendiri memiliki 3 huruf, yaitu ya sukun yang diawali kasroh, waw sukun yang diawali dhammah, fathah sukun dan yang diawali alif sukun dan yang diawali fathah. Oke. Ini merupakan makhraj untuk huruf-huruf mat ya, yang dilepaskan ke dalam rongga mulut. Ya, contohnya itu ada fakhanatahuma. Nah, itu yang pertama, yaitu fathah alif sukun diawali dengan fathah. Kemudian ada kadzabu, itu ini domah sukun yang diawali dengan waw sukun yang diawali dengan domah. Kemudian ada wa ahli, yaitu ya sukun yang diawali dengan kasroh. Ya, jadi untuk al-jawf ini yang paling ini gampang ya. Setiap kita membaca Al-Quran pasti ini adalah kayak misalnya 2 harokat itu mat gitu. Oke. Lanjut. Bagian kedua ada al-halqi atau tenggorokan. Dan al-halqi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada ujung, tengah, dan pangkal. Nah, untuk ujung sendiri tuh letaknya ada di sini, kalian bisa lihat. Yang paling atas ya. Kan kalau kita ucapkan kho, rasanya di sini. Nah, jadi ya untuk hurufnya itu ada huruf gho dan kho. Dan contohnya ada untuk huruf gho sendiri ada farghob. Nah, kalian bisa rasain tenggorokan kalian tuh di bagian ujung kalau nyebutin huruf gho. Kemudian ada linukhrija. Kalian merasakannya di ini kan di atas. Nah. Lanjut ada al-halqi bagian tengah. Ini bagian tengah di sini. Ada huruf ain dan ha. Jadi kalau kalian menyebutin ain dan ha, kalian ngerasainnya di tengah. Enggak terlalu bawah dan enggak terlalu atas. Ya, kita sering juga ucapin ini ain ha. Contohnya ada ta'rifu untuk huruf ain dan bihamdi untuk huruf ha. Kemudian ada bagian yang paling bawah, yaitu bagian pangkal. Bagian pangkal ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha.
Ya, jadi kalau kalian nyebutin huruf H dan Hamzah, pasti kalian merasanya di bagian sini, di bawah sini. Nah, itu karena tempat makrojnya ada di pangkal tenggorokan. Dan contohnya ada baro. Ya, jadi kalian jangan ngomongnya kayak ada baro. Nah, itu salah. Kalian harus menyebutkannya jelas gitu ya. Dan terus contoh untuk huruf H ada famahili. Ya, jadi kalian ngerasainnya itu di pangkal, bagian paling bawah. Oke. Lanjut ke bagian ketiga. Al-lisan. Oke, untuk al-lisan sendiri memiliki banyak hurufnya ya. Makrosnya itu banyak bagiannya. Jadi saya sebutin yang umumnya dulu, yang bagian paling dasarnya. Ada pangkal, tengah, sama ujung lidah. Dan ujung lidah ini dibagi lagi menjadi 4. Nah, jadi kita masuk dulu ke pangkal ya. Pangkal itu bagian yang lidah paling belakang. Itu hurufnya ada huruf qaf dan kaf. Dan itu dua-duanya beda. Jadi untuk huruf qaf itu pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak, atau ini ya, kalian bisa lihat ini, dia itu ketemunya yang di bagian sini, bagian agak belakang. Jadi kalau kalian bilang ko, jadi kayak lebih ya terasa lah gitu lembut gusinya. Oke, yang selanjutnya ada huruf kaf. Kaf itu bagian antara keras sama ini yang atas nih, yang putih sama agak merah ini. Nah, itu makrotnya huruf kaf. Nah, kalian bisa ngerasain sendiri ya, huruf kaf. Dan contohnya untuk huruf kaf sendiri ada qadaro. Nah, kalian bisa ngerasain banget tuh, itu di bagian sini yang lunak. Dan kemudian ada huruf rokkabah. Nah, itu ada di bagian yang antara lunak dan keras ini. Oke, kemudian ada bagian tengah. Bagian tengah sendiri ada 4 huruf, yaitu huruf ya, shin, ja, dan do. Untuk do itu tepi lidah ya, bagian tengah, dan di tepinya itu bertemu dengan atas gigi geraham. Kayak bilang do. Nah, itu pinggirnya. Jadi kalau kalian nyebut do itu bukan di tengah atau di belakang, tapi di pinggir gigi geraham. Di pinggir gigi geraham, yaitu do. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau boleh salah satu juga boleh. Terus ya, kemudian tengah lidah dengan langit-langit atas. Nah, hurufnya itu ada jim, shin, dan ya. Nah, itu sama-sama bertemu dengan langit atas. Bedanya kalau jim itu ditekan, shin ya hamas gitu ya, shin. Ya, nah ya juga nggak tahu, itulah ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling panjang ya, ujung lidah. Ujung lidah dibagi menjadi 4 bagian lagi atau subbagian. Sebabnya ujung lidah yang pertama ada ujung lidah dengan langit-langit atas, ujung lidah dengan gusi atas. Itu di mana? Itu ada di lam. Itu yang paling depan ya, yang paling dekat dengan gigi geraham. Oke, jadi contohnya ada la dhahaba. Kemudian ada ujung lidah dengan gusi di belakang lam, atau ini nih katanya nun. Ada contohnya ainun. Kemudian ada ujung lidah gusi di belakang nun, atau di paling belakang ya, di antara ujung lidah dengan langit atas yang lain. Ya, ada huruf ro. Contohnya itu rohim. Oke. Langsung saja lanjut. Sebab yang selanjutnya ada ujung lidah dengan belakang gigi seri. Ini juga ada 3 huruf. Yang pertama itu ada huruf ta. Ya, huruf ta itu yang ini ujung lidah dengan belakang gigi seri atas tanpa ditekan. Dengan ta. Jadi ada hamesnya. Kemudian ada ujung lidah dengan belakang gigi seri atas ditekan, tapi bedanya. Jadi seperti da. Tidak ada angin yang keluar ya. Da, dal. Kemudian selanjutnya ada ujung lidah dengan belakang gigi seri atas, pangkal lidah dinaikkan.
Contohnya to, hurufnya to. Contohnya ada sutihat. Itu untuk to, tatalla'a untuk ta, dan aidihim untuk dal. Lanjut, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Yang pertama ada huruf sa, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya, yang langsung aja. Jadi ke sa ada hamasnya. Contohnya ada ba'asa. Kemudian ada ujung lidah dengan gigi seri atas tapi ditekan. Contohnya ada hurufnya ada dal. Contohnya itu adzkaru. Kemudian ujung lidah dengan ujung gigi seri atas tapi pangkal lidahnya dinaikkan ya. Yaitu huruf za, zo. Ya huruf zo. Contohnya azharu. Oke. Jadi kalian bisa ngerasain itu, bisa testing sendiri ya. Oke. Lanjut. Subbab yang terakhir yaitu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Yang pertama ada huruf sin. Seperti huruf-huruf yang sebelumnya yang tidak ditekan maupun pangkalnya dinaikkan, ya jadi bersifat hamas ya kayak sin, sin. Nah kita bisa sebutkan sini sin. Ya contohnya suhfu, suhfu. Salah. Silsilah. Oke. Kemudian ada yang ditekan, ujung lidah dengan gigi seri bawah ditekan. Za. Contohnya yaitu az-zakah. Kemudian ujung lidah dengan gigi seri bawah pangkal dinaikkan yaitu huruf so. Ya contohnya ini yang baru so itu. Oke. Mungkin itu saja dari sekian dari saya. Mungkin jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan setan. Jika kebenaran maka datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.